Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin mukminin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tauhid yang kita ambilkan dari kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih melanjutkan tentang bab orang yang beramal tetapi untuk kepentingan dunia, maka itu bagian dari perbuatan syirik. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang cukup panjang tapi belum selesai. Saya bacakan dulu hadisnya, baru kita lanjutkan yang kemarin. Halaman 385. Fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isu abdu dinar, celakalah hambanya dinar. Ta'isu abdu dirham, celakalah hambanya dirham. Ta'isa abdul khomisa, celakalah hambanya khomisah. Ta'isa abdul khomila, celakalah hambanya khomila. In u'tiya rodiya, jika dia diberi dia senang. Wa illam yuta sakito, jika dia tidak diberi dia marah. Taisa wang tukisa, celakalah dia dan tersungkurlah dia. Wa idza sika falan tukisa, apabila dia tertusuk duri, maka mudah-mudahan duri itu tidak bisa dicabutnya. Tuba li abdin, bahagialah seorang hamba. Akhoda bi'anin farasa fi sabilillahi asyara rasa, seorang hamba yang mengambil kudanya untuk berjuang di jalan Allah, kepalanya berdebu atau terurai, muhbiratun qadamahu, kedua kakinya berdebu. In kana fil hirasat, kana fil hirasa, apabila dia ditunjuk untuk berjaga-jaga di pos depan, maka dia akan setia jaga di pos depan. Wa in kana fis saqati kana fis saqa, jika ia diberi mandat untuk berjaga di pos belakang, dia pun akan tetap berjaga di pos belakang. Ini stazana lam yu'zanlah, apabila dia izin
untuk bertemu pimpinannya, tidak diizinkan berjumpa dengan pemimpinnya karena dia hanya seorang prajurit. Wa yasa lam yusafa, apabila dia minta jadi perantara maka tidak akan diterima perantaranya. Hadirin rahimakumullah, halaman 586 sekarang. 386. Kemarin sudah sampai Abdul Dinar dan Abdul Dirham ya. Nah, sekarang alihnya ke berapa? 1, 2, 3. 3 dari bawah atau 3 dari atas? Qauluhu ta'isa Abdul Khomisah. Situ ya. Kemarin sudah kita bahas dinar dan dirham. Celakalah hambanya dinar dan celakalah hambanya dirham. Lanjut. Ta'isa Abdul Khomisah. Celakalah hambanya Khomisah. Qala Abu Sa'adat. Zaba Abu Sa'adat. Ya saubun khazin au sofin mu'allamin. Apa yang dinamakan dengan Khomisah? Celakalah hambanya Khomisah. Khomisah itu adalah baju yang terbuat dari sutra atau wool yang bermotif. Sutra atau wool yang ada gambarnya bermotif. Tapi saya nggak paham ya, sutra itu kayak apa ya? Nggak pernah lihat tuh kain sutra kayak apa. Wool kayak apa ya? Ya baju saya kain kayak gini ya. Nggak tahu yang lainnya. Nah, jadi khomisah adalah baju yang terbuat dari sutra atau wool. Wool itu yang dari hewan itu ya. Hewan apa? Domba itu. Nah, berarti yang namanya khomisah itu memang istimewa. Tidak semua orang punya. Jamaah ada yang punya nggak ini? Nggak ya? Nah, kalau ada besok dibawa. Kayak apa itu sutra? Kayak apa itu wool ya? Tapi sekarang bisa pakai di Mbah Google ya. Cari aja sutra kayak apa. Nah, karena ini istimewa, maka celakalah orang yang jadi hambanya khomisah. Wakila tusamma khomisatu illa antakuna saudau mu'allama. Dikatakan khomisah itu nggak mungkin kecuali warnanya hitam dan bermotif. Menurut teks daripada kitab ini, yang namanya khomisah mesti warnanya hitam dan ada motifnya. Ada apanya ya? Ya, apanya? Nah, motif itu apa? Gambarnya ya. Gambar, tapi kalau sutra kan bukan gambar karena disablon ya. Jadi mungkin bisa bordir ya. Nah, berbordir itu. Wa tujma'u hala khomais. Nah, jamaknya adalah khomais. Khomisatun, khomisatani, khomais. Nah, kalau ditasrif, khomisatun, khomisataini boleh, khomisatani boleh, khomisataini nanti tergantung kedudukannya. Kedudukannya jadi maf'ul atau dan fa'il. Nah, khomisataini, khomisatani, nah sama. Nah, kalau ngajinya dulu nyambung nggak Pak Sekhoni? Sudah sampai itu belum? Udah, masih ingat ya? Nah, ingat berhenti ya. Dilanjut itu ilmu langka ya, iman itu. Ya emang yang belajar ya sedikit itu, nggak mau, jarang orang mau belajar kayak gitu ya. Nah, jadi jamak dari khomisah adalah khomais. Berarti khomais itu adalah banyak baju yang terbuat dari sutra atau wool. Nah, kalau satu khomisah.
Nabi mengatakan khomisah satu saja yang diperhamba itu sudah ta'isa, celaka, wail, ya. Lanjut. Wal khomila bi fathil khal al mujma. Ada juga yang khomila. Khomila itu hampir sama dengan khomisa. Qala Abu Sa'dat zatul khomli. Abu Sa'dat mengatakan zatul khomli. Apa itu? Siapun la khomalo min ayyusaykana. Nah, kalau khomilah itu adalah baju yang terbuat dari beludru. Apa itu? Beludru itu apa ya? Saya jenis-jenis pakaian udah paham ya. Mohon maaf ya. Kalau ada yang jual pakaian paham ya. Ini namanya ini khomisa, ini khomila. Yang dari apapun kayak gitu. Tapi kita tidak membahas pakaiannya ya. Kita membahas apa? Isinya. Besok Rebo bisa yang datang ke sini bawa sutra ya. Sutra, wol, blustru gitu ya. Biar saya tahu. Nah ini kalau saya tanya baju nggak tahu, mohon maaf. Qalu ta'isa wa antuqisa. Celakalah dia dan tersungkurlah dia, kata Nabi. Celakalah hambanya dinar, celakalah hambanya dirham, celakalah hambanya khomisa, celakalah hambanya khomila. Celaka dia dan tersungkurlah dia. Qala al-Hafidz, Imam Al-Hafidz berkata, wabil muhmilah, tidak ada titiknya. Ai awaduhul marad, maksudnya itu diliputi atau diselimuti rasa sakit. Ini kan ta'isa wa antuqisa, ini doa ya, doa Nabi. Celaka dan tersungkurlah dia. Maksudnya dia akan diselimuti rasa sakit. Waqala Abu Sa'dat, Imam Abu Sa'dat menjelaskan, ai in qalabu ala ra'sihi, terbalik kepalanya. Yang namanya tersungkur itu terbalik kepalanya. Jadi kepala kan letaknya di atas apa di bawah? Di atas. Yang namanya tersungkur berarti kepalanya terbalik. Nah, jadi yang namanya wantukisa itu tersungkur berarti kepalanya di bawah. Maka mun bila in qalabu ala ra'sihi, berarti balik kepalanya. Kepalanya balik tersungkur ya. Wa huwa du'aun alaihi bil khaybah. Nah, apa maksud ta'isa wantukisa? Apa yang dimaksud sabda Nabi celaka dan tersungkurlah dia? Wa du'aun, itu adalah bagian dari doa. Doanya siapa? Rasul. Alaihi, bagi siapa? Bagi abdun itu. Abdul dirham dan sebagainya. Dinar, dirham, khomilah, khomisa itu hanya contoh Pak ya. Bukan berarti hanya itu yang diperhamba. Maksudnya itu adalah contoh menghamba apapun jenisnya yang itu sangat dicintai urusan dunia, berarti oleh Nabi didoakan ta'isa wantukisa. Celakalah dia dan tersungkurlah dia. Saya misalkan cinta mobil Pak ya, saya sampai menghamba dengan mobil. Masuk hadis ini enggak? Masuk. Nah, pesannya apa dari Nabi? Pesannya bukan sekedar barang yang Rasul contohkan. Karena zaman Rasul mobil enggak ada. Zaman dulu yang istimewa apa gitu? Yaitu baju, sutra, wol dan sebagainya. Itu kalangan-kalangan para raja yang punya ya. Nah, kalau sekarang mungkin kita punya sepeda ya, sepeda untuk gowes gitu ya. Wah itu kita perhamba betul. Wah kita menghamba sama sepeda. Bisa nggak masuk doanya Nabi?
masuk doanya Nabi. Sepeda kok atau yang lainnya. Kadang ada ikan, ada burung, ada apa lagi itu. Alhamdulillah ini sudah datang. Kabarnya benar baik ya. Kangen tuh Pak Wondo itu ya. Wondo kangen. Nah, jadi semua apapun yang kita jadikan hamba, menghamba pada barang itu berarti kena doanya Nabi. Celaka dan tersungkur. Wa du'aun alaihi, itu adalah doa oleh Nabi bil khaibah. Apa khaibah? Tentang kemalangan. Jadi doa malang. Walaupun Nabi menggunakan khobar, menggunakan berita ya, celakalah hambanya Dinar. Nabi tidak melafazkan mudah-mudahan celaka orang yang menghamba dengan Dinar, tidak. Karena secara lafziah itu sabda Nabi macam-macam Pak. Ada yang langsung perintah, ada langsung larangan, ada berupa kalimat berita, ada Nabi membiarkan perilaku sahabat, ada Nabi memutuskan apa yang dilakukan oleh para sahabat karena ada yang menanyakan, ya Rasul, si fulan kok begini? Rasul memutuskan. Jadi tidak harus berupa lafaz itu sebuah doa, tidak. Nah ini kalau kita kasih tafsir begitu. Qala Atibi, Atibi mengatakan fihi at-tarqiu bid-du'ai alaihi. Imam Atibi ini sama-sama ulama salaf ya. Tapi bukan salafi ya. Ulama salaf. Beliau mengatakan fihi, di dalam hadis itu atau di dalam kalimat ta'isa wantukisa, celakalah dan tersungkurlah, itu ada at-tarqiyu bid-du'ai alaihi. Ada tahapan di dalam doa terhadap orang yang menghamba itu. Karena Nabi mengatakan dua, ta'isa wantukisa, celakalah dan tersungkur. Maka beliau menafsiri itu ada pentahapan doa Nabi terhadap orang yang menghamba kepada sesuatu yang ia sangat mencintainya sampai lupa dengan Allah. Kenapa? Li'annahu idza ta'isa inkabba ala wajhihi. Karena sesungguhnya apabila dia itu celaka, kemudian maka tersungkurlah atau membalik wajahnya di bawah. Wa idzan kusain qalbala ra'si ba'da as-saqata. Maka apabila dia sudah tersungkur, maka kepalanya itu terbalik setelah dia jatuh. Orang tersungkur itu terjadi setelah jatuh Pak, prosesnya. Iya enggak? Jatuh dulu baru tersungkur. Ya memang prosesnya tersungkur tidak berlangsung itu ya, jadi tersungkur dulu. Bisa karena kesandung, jatuh, akhirnya kepalanya tersungkur. Itu menurut Imam Atibi ada prosesnya, ada tahapan doa Nabi, yaitu yang pertama celaka, yang kedua terus tersungkur atau terjerembab di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Qalu wa idza syika, kemudian sabda Nabi wa idza syika, apabila orang itu siapa? Hamba dinar, hamba dirham dan sebagainya, jika dia tertusuk duri, ai asobat susauqah, maksudnya kalau orang itu kena musibah tertusuk duri, terus dia apa namanya ya, cocok ya, selusuban ya, selusuban pas itu. Kalau dia keselusuban, orang luar Jawa nggak ngerti keselusuban ya. Keselusuban nggak bisa dicabut, ya, nggak bisa dicabut. Itu doa dari Nabi itu. Pokoknya kalau nanti hambanya dinar dan sebagainya, kalau nanti tertusuk duri, mudah-mudahan tidak bisa cabut durinya. Na'udzubillah.
Falan tuqisa ay fala yaqdiru ala ikhrajiha bil munaqasi qalahu Abu Sa'adat. Ini jelaskan. Maksudnya tidak bisa dicabut durinya, itu orang itu tidak mampu untuk mengeluarkan duri itu walaupun dengan alat pencabut duri. Nah, kalau mencabut duri itu pakai apa, Pak? Ya? Catut ya? Catut ya. Kalau dia tertusuk duri, pakai catut pun diambil enggak bisa. Paling-paling patah. Ya, enggak bisa keluar. Dia enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan untuk mengambil duri yang masuk pada bagian anggota tubuhnya itu. Wal muradu ana man kanat hadhi haluhu fa inna yastahiqu ayyud'a alai bima yusawwi yasu'uhu fil awaqib. Wa man kanat hadhi haluhu fala budda ayyajida asar hadhi da'wati mil wuqu'i fi ma yadurruhu fi ajri dunyahu wa ajalu ukhrahu. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang dimaksud di sini, apabila orang sudah semacam itu kondisinya, sudah menghamba kepada dinar, dirham dan sebagainya, sudah celaka, sudah tersungkur, sudah tertusuk duri, itu memang hak dianya itu. Dia berhak mendapatkan hal itu. Itu sebab dari bagian dari balasan kepada orang itu kalau sudah demikian. Maka yang nanti dia dapatkan itu adalah yaduru. Jadi sesuatu yang membahayakan kepada dirinya. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala wa samahun Nabi sallallahu alaihi wasallam abdad dinar wa dirham abdul qatifa wa abdul khamisa. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala Ibnu Taimiyah menjelaskan wasamahun Nabi SAW abdad dinar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya qatifah, dan hambanya khomisah. Nabi memang menyebutkan itu. Lafaznya dengan menggunakan itu. Wa dzakara fi ma huwa du'aun biladil khabar wa huwa qalu ta'isa wa antuqisa wa idza sika falan taqasa. Nah, disebutkan di dalam hadis itu bahwasanya dalam hadis itu sebagai du'aun biladil khabar. Nah, tadi sudah sedikit saya jelaskan. Walaupun hadis itu berupa kalimat berita, ya, berupa kalimat berita, tapi apa? Du'aun bilafzil khobar adalah sebuah doa yang lafadznya menggunakan kalimat berita, bukan langsung mendoakan. Hadis yang disampaikan Nabi menurut Ibnu Taimiyah adalah du'aun. Maka kalau itu du'aun, sampai sekarang yang menghamba kepada hal-hal itu terkena doa enggak? Kena. Terkena doa. Yang berdoa siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kalimat beliau, Ta'isa wantukisa sampai selesai. Itu kan kalimat berita. Tapi maknanya doa. Nah, maknanya adalah doa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadhihi halun man idza asabau syarrun lam yahruz minhu wa lam yuflih. Nah, orang yang sudah kondisinya kayak gini, seperti yang tadi disampaikan, itu
apabila dia ditimpa sebuah keburukan, maka dia tidak akan keluar dari keburukan itu dan dia tidak akan bahagia. Sudah jadi hambanya dinar, kemudian celaka, kemudian tersungkur, tertusuk duri. Nah, udah kondisinya kayak gitu, maka yang menimpa dia adalah syar, keburukan-keburukan. Dia tidak akan keluar dari keburukan itu dan tidak akan hidup bahagia. Nah, siapa yang senang tertusuk duri, Pak? Tertusuk duri kan sakit ya, kecil saja ya, selusuh bentuk kecil banget ya, itu bukan duri lah, hanya kecil banget itu rasanya sudah kemeng terus bisa itu ya, sakit kayak gitu. Itu baru kecil itu rasanya udah sampai ke otak ya, itu menggambarkan memang menyakitkan, itu menyakitkan sekali. Likauni taisa wa tukisa, kenapa tidak bisa keluar dari keburukan itu dan tidak akan bahagia? Karena memang kondisinya itu dia dalam keadaan celaka dan tersungkur. Nah, kondisinya memang begitu. Fala nalal matlub, maka apa yang dia cari nggak bakalan didapatkan. Apapun yang ia cari enggak didapatkan. Fala nalal matlub, apa yang dia cari, apa yang diinginkan enggak didapatkan. Walaupun didapatkan tidak menjadikan bahagia. Ya apa enggak? Karena sudah kondisinya kayak gitu. Tidak mendapatkan. Fala khalasa minal makruh, dan dia tidak akan lolos dari sesuatu yang tidak ia sukai. Yang makruh tidak akan lepas dari dia. Yang tidak ia sukai tetap kena dia. Yang dia inginkan tidak akan diperoleh. Nah, yang dia hindari tidak akan lolos. Nah, jadi yang dicari enggak didapatkan, yang dihindari tidak bisa dihindari. Itu orang celaka enggak? Itu tadi bahasa Nabi begitu. Celaka kayak gitu. Enggak bisa dihindari. Mungkin bahasanya kita sudah jatuh, tertimpa tangga, ditambah ketabrak sepeda. Nah, udah 3 numpuk-numpuk jadi 1. Masya Allah. Ini kalau menghambanya bukan kepada Allah. Kita kan Abdullah ya. Kita itu apa? Abdullah, hambanya Allah, bukan Abdul Dinar, bukan Abdul Dinhar. Atau kalau guru saya mengatakan Abdul Butun. Apa itu butun? Perut. Abdul Butun itu ya hambanya perut, isinya mangan terus, makan terus kayak gitu. Maka jangan jadi Abdul Butun gitu. Ya makan boleh, makan jadi pahala loh Pak. Jangan Allah dengan makan. Makan itu satu merupakan perintah, kulu wasrobu, ya enggak? Kan perintah makan. Ya sudah, makan itu ibadah Pak Wawan. Loh, makan itu dapat pahala Pak. Masya Allah. Bahkan makan itu bisa menghapuskan dosa. Habis makan, dosa dihapus oleh Allah. Yang penting tidak berlebihan. Kembali ke sini. Wa hadhihi halu min abdil mal. Inilah kondisi hambanya harta. Tadi yang namanya dinar, dirham, khomila, khomisa dan sebagainya, itu kan bagian dari mal, bagian dari harta kekayaan. Nah, Abdul Mal itu yang menghamba kepada harta, itu kondisinya akan seperti itu. Celaka, tersungkur, tusuk duri, tidak bisa dilepas-lepas,
akan mendapatkan keburukan, yang dicapai enggak terwujud, kemudian yang dihindari tidak dapat dihindari. Itu kondisinya Abdul Mal. Bahasa di sini Abdul Mal ya. Nah, mana tadi? Wahadihi halu min Abdul Mal. Inilah kondisi atau keadaan dari hambanya harta. Waqad wasafa dzalika bi annahu, dan sungguh telah mensifati. Siapa yang mensifati? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya kan dari Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyifati mereka atau menjelaskan karakter mereka. Karakter mereka itu dijelaskan. Lanjutannya in u'tiya radiya. Jika orang itu dikasih, dia senang. Dikasih senang, Pak. Nah, ini Nabi sudah mulai menjurus ke karakternya. Karakter orang yang itu kalau dikasih, itu dia senang. Wa in muni'a sa'ito. Tapi kalau nggak dikasih, nesu. Tidak dikasih, marah dia. Dikasih senang, tidak dikasih, marah. Itu namanya hambanya harta. Dengan berbagai tadi doa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kriterianya. Kalau dikasih senang, nggak dikasih marah. Mudah-mudahan kita tidak ya. Dikasih alhamdulillah. Tidak ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Rezeki kan sudah ada yang ngatur ya. Dia ada yang ngatur itu. Ya memang kalau rezeki nggak bakalan pergi kemana-mana Pak, ya nggak bakal kemana-mana. Kalau belum kita dapatkan semuanya, tidak mungkin akan dicabut rezeki kita. Kalau masih ada jatah kita, dikasihkan oleh Allah. Berarti belum mati ya. Kalau sudah dikasihkan Allah semuanya, ya sudah, berarti sudah habis rezekinya. Hadirin rahimakumullah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 8 ayat 58. Surat 8 surat apa? Nah, ada Al-Qur'an, coba. Saya tidak hafal urutan surat ya. Coba kita cek. Kadang di kitab ini saya cek di Al-Qur'an kadang selisih ayat ya. Kadang selisih ayat, kadang ada ayat tidak sebagian hilang atau keliru. Kalau di sini surat ke-8 surat Al-Anfal ya. Al-Anfal kita cek. Surat Al-Anfal ayat 58. Ini Al-Quran harus kita cek ya. Nah, 58. Di sini mulai wa minhum mayyal mizuka fis shadaqat. Tuh. Beda kan? Di surat Al-Anfal ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fa'bid ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Bunyinya itu. Tapi di Al-Qur'an bunyinya wa minhum mayal mizuka fis shadaqat. Surat 8, Pak. Beda ya. Makanya kadang saya ngecek, Pak. Ini tadi belum saya cek ya. Saya cek itu. Keliru enggak? Surat 8 surat apa, Pak? Al-Anfal ya. Coba, Pak. Al-Anfal ayat 58. Bunyinya gimana, Pak? Coba bacakan, Pak. Coba. Nah,
Berarti nggak sesuai. Coba kita lihat surat ke-9 At-Taubah, Pak. Coba kita. Kadang selisihnya begitu. Surat berikutnya At-Taubah ayat 58. Pas apa tidak? Nah, betul Pak. Ketemu Pak. Coba. At-Taubah ayat 58 ternyata. Bukan surat ke-8. Nanti dicoret ya. Ini kadang kita ngecek itu. Jadi menurut Mushaf Utsmani ini bukan nomor 8 tapi nomor 9. Ya. Nomor 9 ayat 58. Jadi memang di kitab ini tidak pernah disebutkan nama suratnya. Maka kadang saya harus mencari itu. Ini kadang keliru. Karena mungkin percetakan ya. Kita husnudzon lah. Jadi kita sedang tidak menjelek-jelekan, bukan ghibah, tapi kita sedang klarifikasi. Maka di Al-Quran ini surat At-Taubah ayat 58. Wa minhum may yalmisuka fis shadaqati fa in utu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Itu disifati. Jadi pengarang kitab ini menambah ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat tadi hambanya harta. Bagian sifatnya sebagian dari mereka itu ada yang mencela sedekah atau zakat. Nah, dibagikan zakat, ada yang mencela. Jika mereka dikasih, mereka ridho. Jika mereka dikasih, ya, wa in utu minha radu, maka apabila mereka diberi zakat atau sedekah itu radu, mereka ridho, senang. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Tapi apabila mereka tidak dapat bagian dari sedekah itu, dia akan marah. Marah. Ya, ini karakter Abdul Mal. Dikasih senang, tidak dikasih marah. Kalau kita gimana? Dikasih senang, nggak dikasih senang. Jadi sama-sama senang. Sakit betul Pak? Bisa nggak? Iya, ya latihan. Jangan dibatin. Aku pora dibagini. Ini ayat Al-Quran surat At-Taubah ya. Jadi surat ke-9. Lanjut. Faridauhum li ghairillah. Nah, ini mulai ditafsiri. Ridhonya mereka, sukanya mereka li ghairillah. Karena untuk selain Allah. Kalau karena Allah lillah, dikasih yo senang, tidak dikasih ya senang kalau lillah. Tapi kalau li ghairillah gitu. Faridauhum li ghairillah. Keridoan mereka itu adalah untuk selain Allah. Berarti ridhonya untuk apa? Bukan Allah. Lil mal. Karena namanya tadi hambanya harta. Maka dia itu lil mal. Kepentingannya hanya urusan harta. Apakah harta bisa menyelamatkan? Ya, tadi didoakan oleh Nabi kalau sudah menghamba kepada harta begitu bersama sifat-sifatnya. Wasuktuhum li ghairillah. Marahnya mereka juga marah karena selain Allah. Ini perhatikan. Kenapa orang itu dikasih kemudian dia senang? Karena mendapatkan harta. Kenapa ketika tidak dikasihkan dia marah? Karena nggak mendapatkan harta. Allah diletakkan di mana? Itu maksudnya. Sehingga senangnya dia bukan karena Allah. Marahnya dia bukan karena Allah. Ini karakter hambanya harta. Tapi karakternya hamba Allah atau Abdullah tidak demikian. Karakter Abdullah tidak demikian. Ini sedang menceritakan hambanya harta.
Berarti bukan karena Allah. Senang itu bukan karena Allah. Marah juga bukan karena Allah. Kalau Abdullah itu marah karena Allah. Kenapa marah? Nah, kenapa saya memarahi seseorang? Karena dia melakukan pelanggaran. Berarti kan saya marahnya karena Allah. Ya ini marahnya bukan karena Allah, marahnya karena tidak mendapatkan bagian marah. Bahkan orang-orang yang kaya kadang marah itu. Kadang juga bisa jadi kalau sifatnya manusia kan kayak gitu, karakter itu. Udah kaya, udah pejabat, dan orang dibagani ya nesu. Bagaimana caranya mendapatkan marah? Marahnya bukan karena Allah, karena nggak mendapatkan bagianku mana? Lo ini kan proyek bareng-bareng, bagianku mana? Nggak jadi, besok nggak tak kasih. Nah itu sama dengan marah li ghairillah. Marahnya bukan karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lakukan pada kajian datang. Maka kita nanti dilanjutkan bagaimana sikap kita ya. Nanti bagaimana sikap kita terhadap harta itu nanti insyaallah ada kan. Ini sedang mengupas dulu, nanti terakhir bagaimana sikap kita. Maka mudah-mudahan kita cinta harta boleh, tapi jangan sampai cintanya melebihi kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perilaku yang disebutkan oleh Nabi, yaitu hambanya dinar, dirham dan sebagainya. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.